Masih dalam peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan bertepatan hari ini 10 Desember 2024 adalah peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Tentu, hak asasi manusia adalah hak dasar dan melekat pada diri setiap manusia, tak terkecuali terhadap diri perempuan yang harus senantiasa dilindungi, dipenuhi, dan juga dihormati. Namun kita masih seringkali melihat fakta bahwa banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan juga anak, yang ini kekerasannya baik terjadi secara psikis, secara fisik, maupun kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2024, LBH Surabaya menangani 12 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana terdapat 9 korban perempuan dan juga 3 korban anak. Dan kasus-kasus ini didominasi oleh kasus kekerasan seksual dan juga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh korban, di sini kami mengamati bahwa korban perempuan dan anak ini masih rentan mengalami peristiwa-peristiwa yang itu dapat mengganggu kondisi psikisnya. Dan tentu saja korban tidak dapat dibebankan sepenuhnya untuk menyembuhkan kondisinya, dan pendampingan hukum pun juga bukan satu-satunya upaya penyelesaian bagi korban kekerasan. Namun pendampingan atau pemulihan secara psikologis inilah yang kemudian menjadi kebutuhan korban yang harus dipenuhi. Kali ini kita akan berbincang mengenai penanganan atau pendampingan kasus-kasus kekerasan seksual. Saya Elsa Ardilia dari LBH Surabaya, dan kita akan berbincang nantinya dengan seorang psikolog dari Safi Amira. Safi Amira ini adalah organisasi yang bergerak untuk memberikan pendampingan bagi korban perempuan dan anak kasus kekerasan berbasis gender, baik itu pendampingan secara psikologis maupun pendampingan secara hukum. Psikolog kali ini adalah Kak Krisa Marihusodo, SPSI MPSI, atau akrab dipanggil dengan Kak Krisa. Kak Krisa memiliki banyak sekali pengalaman dalam melakukan asesmen psikologis dan juga pemulihan psikologis bagi korban perempuan dan anak atas kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan psikis yang dialaminya. Kita akan menanyakan lebih lanjut dan nanti akan dijawab oleh Kak Krisa begitu. Mungkin apa sih yang menjadi fokus utama dari Kak Krisa ini untuk memberikan pendampingan secara psikologis bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ya, jadi fokus saya sebagai psikolog dalam menghadapi klien yang atau korban yang mengalami kekerasan adalah memberikan ruangan yang nyaman dan aman buat mereka menceritakan kembali pengalaman mereka. Kenapa itu penting? Karena kebanyakan, bahkan hampir semua sih, korban yang saya temui itu sudah cerita ke orang-orang terdekat mereka. Tapi tidak jarang mereka justru mendapatkan kritik, penolakan, dituduh gitu ya, atas perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Pada akhirnya, untuk cerita kembali itu kan sebuah resiko ya. Sebuah resiko kalau belum tentu orang ini mendukung saya. Bahkan saya mungkin dikorbankan kembali, padahal sudah menjadi korban. Dan ini juga tidak terlepas dari konteks bahwa memang kita di sini tinggalnya di tengah budaya patriarki yang kental. Jadi masih banyak victim blaming, menyalahkan korban, mengorbankan korban kembali. Jadi itu prioritas utama saya untuk menyediakan ruangan yang aman dan nyaman. Dan selain itu menurut saya yang tidak kalah penting juga adalah untuk mendampingi korban, mengenali kembali kekuatan mereka. Karena pada dasarnya setiap manusia tuh pasti punya potensi. Jadi penting agar si korban ini tahu bahwa dia berdaya. Kenapa sih penting? Karena ketika seseorang merasa berdaya, itu sebenarnya merupakan langkah awal dari proses pemulihan bahwa dia mulai mengambil kendali atas hidupnya lagi. Nah, ini menjadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Kak Krisa tadi. Sebetulnya
apa yang dibutuhkan korban ketika mengalami kasus-kasus kekerasan ini adalah ruang yang aman untuk bercerita. Karena tidak dapat dipungkiri, korban-korban yang memang belum melaporkan kasusnya atau tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya itu tidak mendapatkan kepercayaan begitu dari orang-orang yang seharusnya mampu menolong korban ini dari peristiwa kekerasan yang dialami oleh para korban. Mungkin Kak Krisa juga dapat menjelaskan bagaimana sih kolaborasi antara Safi Amira dengan LBH Surabaya dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Jadi kolaborasi antara LBH Surabaya dan Safi Amira ini sebenarnya sangat strategis. Dalam artian LBH Surabaya ini memberikan perlindungan secara hukum pada korban, jadi memastikan korban ini aman gitu ya secara hukum. Sementara Safi Amira memberikan pendampingan secara psikologis pada korban, yang mana memang ini sangat penting bagi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dan secara psikis, karena dampaknya kan pada kedua hal itu. Jadi secara keseluruhan Safi Amira dan LBH Surabaya ini bekerja sama agar korban ini bisa aman secara fisik, secara mental, dan secara hukum. Jadi bisa dikatakan akses yang diperoleh korban ini lebih menyeluruh, lebih holistik. Baik, sangat sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Krisa, bahwasannya baik LBH Surabaya maupun Safi Amira ini sangat memiliki peran yang strategis untuk memberikan optimalisasi perlindungan bagi korban-korban kekerasan. Selanjutnya mungkin Kak Krisa, karena juga sebagai psikolog yang mendampingi korban kekerasan ya, apa sih pengalaman yang begitu membekas bagi Kak Krisa ini ketika mendampingi kasus-kasus kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan anak? Mungkin dari Kak Krisa bisa menjelaskan ya. Jadi pengalaman yang paling membekas buat saya itu adalah ketika saya mendapat kesempatan untuk mendampingi seorang klien perempuan dewasa awal yang telah mengalami kekerasan selama bertahun-tahun, bahkan mencapai 10 tahun dari anggota keluarganya sendiri. Singkat cerita, bersama dengan LBH Surabaya, pada akhirnya pelaku ini mendapatkan hukuman. Dan saya mendampingi klien ini itu sebelum proses hukuman itu sampai proses hukuman itu selesai. Jadi memang untuk durasi waktu yang cukup lama. Menurut saya pengalaman dengan klien ini membekas karena pengalaman dia tuh sangat teramat berat. Bahkan menurut saya kasus kekerasan yang paling berat yang pernah saya dengar sejauh ini ya, atau sependek ini. Dan kenyataan bahwa dia tuh di awal ketika keadaannya bisa dikatakan masih terpuruk gitu, dia tuh masih punya tujuan. Dan tujuan itulah yang akhirnya menjadi harapan buat dia. Jadi dia tuh punya mimpi, beberapa kali dia bilang kalau mimpi dia tuh adalah untuk membantu orang lain yang mengalami kekerasan seperti dia. Di situ saya merasa klien ini sangat berdaya gitu ya. Dan dia tuh punya banyak potensi, tapi karena apa yang dia alami, itu dia jadi tidak bisa melihat bahwa banyak banget loh potensi dalam dirinya. Karena keblur, tertutupi oleh pengalaman kekerasan yang memang dialami selama bertahun-tahun lamanya. Dan perjuangan dia untuk bisa mencapai titik dia reach out ke LBH Surabaya itu sudah cukup panjang juga. Dia cerita ke beberapa orang, gak dipercayai, dan lain sebagainya. Tentu bayangkan semenjak dia mulai sejak kecil, dia masih anak gitu. Dan pada akhirnya yang membekas buat saya itu adalah ketika saya bisa menyaksikan bahwa akhirnya dia bisa melihat kalau dirinya ini berharga. Dia akhirnya cukup percaya diri untuk melihat kalau aku ini berharga, dan itu sangat luar biasa buat saya. Karena ketika seseorang memutuskan bahwa ya, aku telah melalui pengalaman kekerasan yang luar biasa berat, dan itu sama sekali bukan keinginannya, tidak ada yang mau menjadi korban kekerasan kan. Tetapi ketika dia memutuskan bahwa definisi dirinya
Definisi harga dirinya tidak diartikan oleh sebuah pengalaman yang kelam, tetapi dia bisa melihat kalau aku lebih dari pengalamanku, tapi aku lebih karena hari ini aku bisa di sini, di titik ini, karena aku berjuang, karena aku berharga, karena aku berani. Itu sih yang saya lihat dari klien itu. Dan saya belajar banyak dari klien itu, sejujurnya. Dan saat ini dia sedang membangun hidupnya kembali, secara perlahan-lahan, namun pasti. Sangat begitu menarik dari pengalaman yang diceritakan oleh Kak Krisa ya dalam mendampingi kasus kekerasan yang dialami oleh salah satu korban yang didampingi oleh LBH Surabaya dengan Safi Amira. Dan memang ada harapan yang besar juga dari kami ya tentunya Kak Krisa terhadap kasus-kasus ini, kemudian korban menjadi berdaya kembali dan dapat melakukan hal-hal positif ke depannya begitu. Dan mungkin mengenai dampak psikologis ya. Jadi mungkin Kak Krisa bisa menjelaskan ya sebetulnya dampak psikologis seperti apa sih yang itu secara umum kemudian dirasakan oleh korban kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ini. Dan metode apa sih yang dipakai oleh Kak Krisa ini dalam melakukan pemulihan secara psikologis? Oke, dampak psikologis yang paling umum terjadi pada korban kekerasan, baik itu perempuan maupun anak, adalah yang pasti trauma ya. Trauma, depresi, kecemasan, harga diri yang menjadi rendah, dan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Metode terapi yang sering kali saya gunakan selama ini itu adalah menggunakan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Dalam bahasa terapi perilaku kognitif, tetapi yang berbasis pada trauma informed care atau berhati-hati atau mempertimbangkan trauma yang dialami oleh klien atau korban itu. Mungkin secara singkatnya adalah apa sih tujuan dari CBT ya? Jadi seringkali yang menjadi ciri khas dari korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual itu adalah ada self-blame. Self-blame itu ketika kita menyalahkan diri kita sendiri atas perbuatan orang lain. Ini sangat sering pada korban kekerasan. Mereka dibuat untuk berpikir bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku itu akibat perilaku dia. Jadi misalnya korban ini berpikir, dia memukul aku atau dia melakukan kekerasan seksual ke aku karena aku tadi nggak patuh sama dia. Misalnya kayak gitu. Dan ini juga sering diucapkan oleh pelaku. Misalnya pelaku bilang, aku kayak gini, aku melakukan kekerasan ke kamu karena tadi kamu nggak mau dengerin aku. Gitu. Jadi ada penuduhan yang sering banget oleh pelaku pada si korban, dan korban ini yang mengalami itu berulang kali akhirnya tertanam self blame itu, kalau memang diriku ini yang bermasalah nih, yang menyebabkan dia melakukan kekerasan ke aku. Jadi itu mungkin untuk kronologis self blame-nya ya. Dan jadi dengan CBT ini self blame itu yang perlu direstrukturisasi kembali. Dalam artian itu kan pola pikir yang sudah menjadi mindset melekat kuat, mengakar pada diri korban itu perlu ditarik akarnya dan dipupuk lagi akar yang lebih membangun, pola pikir yang lebih membangun, lebih positif, tetapi tetap berlandaskan pada realita. Karena intinya sih pada kenyataannya kita tidak bertanggung jawab atas perilaku orang lain. Sebenarnya kalau mau dirangkum gitu secara singkat itu tujuannya. Tapi untuk mencapai proses itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Memang untuk mengubah cara berpikir yang sudah melekat sama bertahun-tahun itu membutuhkan waktu yang cukup panjang juga gitu. Pertama saya mau bilang bahwa sangat wajar, bahkan tuh karakteristik dari korban yang mengalami kekerasan untuk sulit percaya pada orang lain. Kenapa? Karena bayangkan saja kepercayaan mereka diambil oleh, apalagi ya, yang mengalami kekerasan dari orang terdekat. Maupun mungkin kalau tidak begitu dekat tapi ada hubungan relasi dengan mereka, intinya sih
kepercayaan mereka dihancurkan oleh pelaku. Jadi ketika sebelumnya mereka punya pandangan bahwa dunia ini mungkin lebih aman, tapi setelah mengalami kekerasan itu, dunia ini menjadi tidak aman. Jadi memang wajar bahwa respon mereka terhadap orang adalah sulit untuk mempercayai itu. Dan termasuk dengan saya, sebagai psikolog juga. Jadi ketika mereka merasa rentan untuk membuka dirinya pada saya, ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah memaksa mereka untuk cepat-cepat percaya pada saya juga. Melainkan saya lebih berfokus pada membangun hubungan yang terapeutik dalam artian berlandaskan pada empati, berlandaskan pada kehadiran bahwa saya hadir dan secara tulus untuk dia. Itu yang menjadi fokus saya. Dan juga bahwa saya menunjukkan karena pada nyatanya saya memang percaya dengan apa yang terjadi dengan mereka. Dan korban pun pasti akan merasakan apakah kita ini percaya atau enggak dengan mereka. Mereka sangat peka dengan itu biasanya. Karena begitu sering mereka tidak dipercayai pengalamannya. Lalu caranya bagaimana? Selain membangun hubungan yang terapeutik, saya juga biasanya perlahan namun pasti mengajak si korban ini untuk melihat kira-kira ada nggak ya dukungan yang bisa dia peroleh dari lingkungannya. Kalau tidak ada, kita cari cara lain yang baru, kayak gitu. Lalu juga mungkin ketika mereka ada gejala kecemasan yang sulit untuk diatasi, dihadapi, itu juga kadang saya mengajak mereka untuk teknik grounding. Teknik grounding itu salah satu teknik mindfulness gitu ya, untuk berfokus pada saat ini dan bukan pada mungkin pikiran kita yang seringkali loncat ke masa depan atau kembali merenungkan masa lalu yang kemudian membuat kita merasa cemas, terpuruk, dan lain sebagainya di saat ini. Jadi teknik grounding itu bisa untuk mengajak si klien ini fokus pada saat ini, dan juga yang pasti pada akhirnya perlahan namun pasti juga dengan perubahan pola pikir itu tadi yang merupakan bagian dan salah satu tujuan utama dari terapi perilaku kognitif. Baik, setelah kita mendengar ya bagaimana pengalaman Kak Krisa ini dalam melakukan pemulihan secara psikis bagi korban kekerasan, tentunya apa sih yang menjadi tantangan ya bagi Kak Krisa ini untuk melakukan kerja-kerja pendampingan secara psikis, dan tentu apa sih harapan dari Kak Krisa ini terhadap layanan pemulihan psikologis terhadap korban kekerasan perempuan dan anak ini di masa depan? Jadi tantangan terbesar mau itu dengan kawan-kawan LBH Surabaya maupun saat dengan kawan-kawan dari Safi Amira juga adalah stigma sosial. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa kita tuh masih tinggal kembali lagi di tengah budaya patriarki yang kental. Jadi ketika korban tuh keluar dari sesi itu, mereka kembali berjumpa dengan orang-orang yang tidak menaruh tanggung jawab atas perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi tanggung jawab itu justru ditaruh kembali lagi pada korban, menjadi hukuman bagi korban atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Itu yang paling bikin kesal sejujurnya, tapi kenyataannya memang itu sudah menjadi sebuah error dalam sistem gitu ya. Itu sih stigma sosial, dan juga pada akhirnya korban sendiri juga mendapatkan penilaian dan mengalami stigma itu dari sekitarnya. Syukur-syukur kalau dukungan yang korban dapatkan itu positif gitu ya. Lalu selain itu juga mungkin yang saya lihat dengan kawan-kawan LBH Surabaya itu adalah pada nyatanya memang sudah ada hukum yang melindungi korban kekerasan secara teori, tapi secara prakteknya ternyata tidak semudah itu tentu saja, dan prosesnya seringkali lama dan berkepanjangan dan membutuhkan korban ini untuk menceritakan kembali pengalamannya. Bisa jadi beberapa kali juga, nggak hanya sekali dua kali. Dan itu sebenarnya sangat menguras energi ya buat korban untuk menceritakan sebuah pengalaman yang sangat menyakiti. Dan mungkin buat mereka tidak nyaman untuk menceritakan ke orang yang baru dikenal gitu ya, tenaga hukum misalnya di katakanlah di Polda gitu ya. Itu akan sangat menguras energi sih. Dan belum lagi ditambah
tidak semua tenaga hukum maupun tenaga kesehatan, jadi mau tuh ya itu mempunyai perspektif gender. Jadi misalnya ya, sudah kelihatan jelas nih bahwa relasi antara korban dengan pelaku tuh sangat menonjol dengan ketimpangan kuasa. Ya, ini kan berpengaruh sekali ya, kuasa dan kendali dalam sebuah dinamika kekerasan. Sudah jelas ada ketimpangan relasi kuasa itu, tapi masih bisa dibilang wah korban ini mau sama mau gitu. Jadi itu yang bukan kadang ya, itu sering dijumpai. Selain itu mungkin juga yang masih menjadi PR buat kita adalah tidak semua layanan tenaga kesehatan mental bisa diakses di beberapa daerah, jadi belum merata, jadi tidak semua korban tuh bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Oke, jadi yang menjadi harapan saya untuk peningkatan layanan psikologis bagi para korban maupun para penyintas adalah semoga fasilitas layanan kesehatan mental ini bisa semakin merata, terutama yang bisa menyediakan pendampingan atau konseling secara gratis. Selain itu juga semoga lebih banyak pelatihan juga bagi para psikolog untuk menangani trauma yang kompleks yang seringkali dialami oleh para korban kekerasan. Memasuki sesi akhir perbincangan kita pada kali ini, bahwa sebetulnya selain pendamping psikologis maupun pendamping hukum, peran serta masyarakat ini juga merupakan sesuatu yang penting dalam pencegahan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin dari Kak Krisa, sebetulnya apa sih pesan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang ingin membantu korban kekerasan seksual ya? Dan tentu apa sih atau bagaimana sih cara masyarakat ini untuk kemudian dapat terlibat aktif dalam mencegah kasus kekerasan dan juga melakukan pemulihan terhadap korban kekerasan. Buat teman-teman yang mau membantu atau mengenal seseorang yang mengalami kekerasan, mungkin pesan saya adalah kamu bisa mencoba untuk menawarkan dukungan pada mereka. Kalau korban merasa siap untuk menceritakan pengalamannya, tolong dengarkan tanpa penghakiman. Kalau misal sulit buat Anda gitu untuk berempati, tapi nggak tahu apakah respon ini tepat atau enggak, sebaiknya jangan berkomentar gitu ya. Tapi pastikan Anda bisa hadir untuk dia. Tapi kalau misal si korban belum siap untuk bercerita juga nggak apa-apa, jangan dipaksa. Anda bisa mencoba cara lain dengan misal membantu dia mencari dukungan, dengan mencari informasi, kira-kira bisa mengakses layanan kesehatan itu di mana, ataupun secara hukum. Misalnya kok di Surabaya ada LBH Surabaya, ada WCC atau Women's Crisis Center Safi Amira. Dan biasanya di setiap kota tuh juga ada WCC-nya apa, LBH-nya apa, di Google aja karena memang kita tinggal di era yang digitalisasi sudahan, jadi informasi itu sangat bisa dicari gitu. Pada akhirnya sih seringkali kehadiran kita, dukungan kita itu bisa memberikan dampak yang besar buat korban. Yang penting kita mau belajar untuk mendengar. Kita sebagai masyarakat bisa lebih aktif dalam mencegah kekerasan ke depannya. Gimana caranya? Yang pertama, kita ngomong dari segi mikro dulu ya. Dimulai dengan diri kita sendiri. Kita bisa mengedukasi diri kita dengan KBG, kekerasan berbasis gender. Dan jika ada kesempatan, dan pasti ada kesempatan sih, kita bisa sharing informasi itu pada orang-orang terdekat kita yang mungkin belum tahu tentang KBG itu. Jadi supaya raising awareness, meningkatkan kesadaran tentang KBG. Lalu kalau mau berbicara yang agak makro adalah kita bisa mulai juga untuk mendukung organisasi atau kampanye yang bekerja untuk melawan kekerasan itu sendiri. Pada akhirnya kita sebagai masyarakat, kita bisa kok mulai perlahan membangun budaya yang melindungi satu sama lain, dimulai dengan keberanian kita untuk melaporkan kekerasan yang kita lihat
yang terjadi di sekitar kita. Itu sih cara-cara untuk membangun lingkungan yang lebih aman bagi korban kekerasan kalau dari saya. Semoga berkenan dan semoga sesi hari ini, materi hari ini, pembicaraan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari perbincangan pada kali ini dalam peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk stop hentikan kekerasan terhadap perempuan, dan siapapun di sekitar Anda yang kemudian mendapatkan kekerasan, mari kita menjadi teman yang kemudian menyelamatkan para korban dari kekerasan yang dihadapinya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.